Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ayo Berkebun akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk magnesium sulfat ya sobat. Ini pupuk magnesium sulfat dari Paktani. Nah, seperti apa pupuk magnesium sulfat ini? Apa saja fungsi atau manfaatnya? Bagaimana cara penggunaannya? Dan juga dosis serta takarannya sobat. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kemasan di balik bungkusnya ini sobat ya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi pupuk magnesium sulfat ini berasal dari RRT. Ini adalah Republik Rakyat Tiongkok ya sobat, atau Cina. Jadi ini adalah pupuk impor dengan kandungan unsur hara. Di sini ada magnesium sebanyak 16% dan juga sulfurnya sebanyak 13%. Untuk bentuknya di sini adalah kristal ya sobat. Dan ini dari saprotan utama untuk importirnya atau distributornya. Dan untuk di kemasannya ini nggak ada keterangan apa-apanya sobat ya, nggak ada fungsinya, nggak ada dosisnya atau takarannya. Nah, tapi kita bisa lihat di brosurnya sobat ya. Jadi dari Paktani ini ada brosurnya, ini bisa sobat lihat brosurnya. Nah, ini bisa sobat lihat brosurnya dari pupuk magnesium sulfat ini. Nah, di sini ada keterangan deskripsinya sobat ya di brosurnya ini. Jadi pupuk magnesium sulfat ini adalah pupuk makro sekunder yang mengandung magnesium dan sulfur. Berbentuk kristal sehingga mudah larut, dapat diaplikasikan dengan cara disemprot, disiram, dan ditabur. Dan keunggulan dari pupuk magnesium sulfat ini yaitu yang pertama mengandung magnesium yang merupakan nutrisi penting dalam pembentukan klorofil, terutama berperan pada proses fotosintesis dan respirasi. Juga dalam pembentukan gula, protein, karbohidrat, minyak, dan lemak. Magnesium berpengaruh positif pada kekuatan dinding sel dan permeabilitas membran sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Kemudian juga mengandung sulfur yang merupakan nutrisi untuk meningkatkan kualitas daun, meningkatkan kadar minyak tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap suhu rendah, dan merupakan bagian dari senyawa yang menyebabkan bau-bau khas dari tanaman tertentu, misalnya bawang merah. Nah, jadi untuk cara penggunaannya itu bisa disemprotkan, disiramkan, dan ditaburkan ya sobat. Nah, untuk rekomendasi dosis atau takaran bisa sobat lihat di sini. Ini ada tabelnya sobat ya untuk tanaman bawang-bawangan, padi, terong, jagung, dan yang lainnya bisa sobat lihat di sini. Untuk lebih detailnya nanti akan kami coba jelaskan di akhir video ya sobat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu fungsi lebih detail dari magnesium dan sulfur ini ya sobat. Yang pertama, magnesium di sini berfungsi sebagai bahan vital pembangun klorofil tanaman yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis, berperan dalam metabolisme energi, protein, dan meningkatkan kadar minyak dalam biji. Sebagai pompa untuk membantu pergerakan unsur NPK ke dalam tanaman melalui dinding sel akar. Kemudian fungsi dari sulfur di sini menghasilkan protein, asam amino, vitamin, minyak, lemak, dan enzim, membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma, meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen, membantu dalam proses pembentukan hijau daun, menambah kandungan protein dan vitamin pada hasil panen, penting dalam proses pembuatan zat gula. Nah, itu fungsi dari kedua unsur hara tersebut ya sobat ya, magnesium dan juga sulfur. Nah, kemudian gejala yang terjadi jika tanaman sobat kekurangan magnesium yaitu yang pertama, daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil sehingga tampak bercak coklat. Daun yang semula hijau akan berubah menjadi kuning dan pucat. Kemudian daun mengering dan seringkali langsung mati. Selanjutnya, daya tumbuh biji akan menjadi berkurang. Bila biji berhasil tumbuh, kualitas akan kurang baik. Kemudian gejala jika kekurangan sulfur, warna daun muda berubah menjadi tidak muda, tidak merata, sedikit mengkilap, agak keputihan, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan. Pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, kurus, dan berbatang pendek. Nah, itu dia efek atau gejala dari kekurangan unsur hara magnesium dan juga sulfur ya sobat. Dan untuk aplikasi pupuk magnesium sulfat ini, sobat bisa aplikasikan pada fase vegetatif ya sobat ya. Dan juga jangan terlalu sering untuk pengaplikasiannya itu. Mungkin untuk tanaman usia 3-4 bulan bisa sobat gunakan sebanyak 2 kali selama masa pertumbuhan. Dan tidak disarankan digunakan pada fase generatif ya sobat ya. Kecuali jika di fase generatif itu menunjukkan gejala-gejala kekurangan magnesium dan juga sulfur yang sudah disebutkan tadi ya sobat. Sobat bisa mengaplikasikan pupuk magnesium sulfur ini pada tanaman sobat. Dan untuk dosis atau takaran untuk pupuk magnesium sulfat ini, untuk sistem tabur sobat bisa menaburkan di sekeliling tanaman ya sobat ya. Untuk dosisnya itu sekitar 100 kg per hektar area. Kemudian untuk sistem kocor bisa menggunakan dosis 4-5 kg per 200 liter air.
Untuk kocorannya itu 200 ml per pohon atau per tanaman. Kemudian untuk sistem semprot, sobat bisa menggunakan dosis 2-4 gram per liter air. Dan untuk pemupukan dengan sistem tabur ini kalau menurut saya itu kurang dianjurkan ya sobat ya. Karena jika misalnya sobat menaburkan pupuk di sekeliling tanaman, kemudian turun hujan yang lumayan lebat lah. Nah, karena pupuk magnesium sulfat ini adalah pupuk yang larut dalam air, 100% larut dalam air. Nah, nantinya si pupuknya ini akan hanyut terbawa oleh si air hujan itu. Jadi untuk aplikasinya itu lebih disarankan dengan menggunakan sistem kocor ataupun sistem semprot ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa pupuk magnesium sulfat dari Paktani ini. Nah, dia berbentuk kristal seperti ini ya sobat ya, berwarna putih. Dan ini sangat mudah larut dalam air ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekannya sobat ya, bagaimana cara penggunaannya atau cara pengaplikasiannya untuk sistem semprot. Nah, di sini ada sprayer dengan kapasitas tabung 1 liter. Tadi untuk dosisnya itu, untuk 1 liter air itu 2-4 gram per liter air. Nah, di sini kita kira-kira aja sobat ya, karena nggak ada timbangan. Jadi sekitar 2-4 gram per liter air. Nah, kemudian bisa kita semprotkan ke tanaman-tanamannya sobat ya. Jadi untuk waktu penyemprotannya itu sobat bisa lakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam-jam 8 sampai jam 10-an. Kemudian untuk sore harinya itu sekitar jam 3 sampai jam 5-an ya sobat, kurang lebih jam segitu. Nah, kenapa dilakukan saat jam-jam segitu? Karena saat jam segitu itu tanaman sedang melakukan proses fotosintesis ya sobat. Jadi saat proses fotosintesis itu tanaman itu mulut daunnya itu terbuka. Jadi mulut daun pada tanaman itu terletak di bagian bawah daunnya sobat ya. Nah, saat proses fotosintesis si mulut daun itu terbuka. Jadi saat kita semprotkan seperti ini, jadi semprotnya juga ke bagian bawahnya juga sobat ya. Jadi saat kita semprotkan seperti ini, pupuknya ini akan lebih cepat terserap oleh tanaman karena saat stomata atau mulut daun terbuka. Nah, jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk magnesium sulfat, mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat ya sobat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti akan kami lampirkan linknya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat untuk video kali ini tentang pupuk magnesium sulfat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.